Pak Ponto, sebagai mantan Intel begitu ya, menurut Anda apa yang harus dilakukan intelijen saat ini? Apakah mereka sekarang ini sudah melakukan secara maksimal mungkin begitu melihat banyak sekali kejadian yang terjadi dalam waktu berdekatan dan bahkan ancaman-ancaman masih terus muncul begitu di lapangan? Ya sudah pasti pandangan intelijen itu dengan terjadinya akhir-akhir ini tidak mungkin itu terjadi tanpa by design. Orang gila kok tiba-tiba berbondong-bondong. Sudah pasti ada desain di balik itu. Tapi berarti kebobolan dong intelijennya? Bukan kebobolan. Kan intelijen tidak itu saja melihat masa intelijen suruh cari orang gila, kan enggak. Tapi adanya orang gila ini sudah melihat, wah ada satu keuntungan didapatkan dengan adanya orang gila ini. Nah dilihat keuntungan apa. Nah kita harus melihat pola yang sudah ada. Orang gila ini kan membunuh. Ketika dia membunuh dia terputus. Nah membunuh ini siapa yang diuntungkan? Kita harus melihat bahwa akhir-akhir ini kan ada dibunyikan PKI bangkit. Nah, iya bangkit bener apa enggak sih? Kan indikasi. Nah, untuk membenarkan indikasi ini, karena dulu PKI 2 kali pernah membunuh para ulama ini, sekarang dibuatlah itu supaya terjadi. Nah, ini PKI bener ada kan? Nah, kalau PKI ada benar-benar ada, terus siapa di belakang sini? Ini kan akan terdegradasi dengan sendirinya di 2019. Nah, ini akan dimainkan terus. Nah, intelijen kan hanya melihat itu, apa motif dia. Oke. Dan nah, juga untuk menghilangkan itu, ya tadi dibilang Pak Laraf, bagaimana penegakan hukum ini yang harus dilaksanakan. Kalau tidak, liar ini itu akan terus berjalan. Waktu kejadian Banyuwangi, Anda juga melihat pola yang seperti ini terjadi? Selebarannya ada. Nyebut etnis Cina, nyebut etnis PKI. Momen politik saat itu adalah menggoyang Gus Dur. Nggak ada hubungannya dengan PKI dan etnis Cina. Oleh karenanya memang semua orang harus arif melihat fenomena ini. Arifnya apa? Satu. Jadi kalau dulu dengan selebaran macam-macam, ketok tular gitu ya, dari mulut ke mulut, sekarang dengan medsos, WA, Facebook dan sebagainya, kita harus arif di situ. Jangan gampang terpancing bahwa oh ini bener ini PKI, oh bener ini gara-gara Cina kirim orang ke Indonesia. Pola kayak itu persis terjadi di 98. Jadi kalau medionya September terjadi operasi Dukun Santet, ya, terus Oktober, setelah September habis itu Oktober ada Ninja, habis itu di Oktober pertengahan sampai akhir itu ada orang-orang gila macam-macam, terus ada selebaran soal bahwa inilah operasi Ninja itu yang melakukan adalah PKI, yang melakukan adalah etnis Cina. Itu digosok itu. Betul-betul yang Dukun Santet itu orang lain kok. Oke. Gitu. Jadi itu kalau dalam untuk konteks yang saat ini, gini, kalau bapak-bapak melihatnya ini varian apa, isu apa yang dimainkan? Apakah isu agama kah, isu ethnicity, seperti atau apa? Kalau lihat semua fenomena ya faktual terjadi di lapangan dan di medsos, isu agama dimainkan, isu etnisitas dimainkan, isu PKI dimainkan, semuanya digodok begitu. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Untung setahun terakhir ini ada perang melawan hoax gitu, sehingga memang mengajarkan kita untuk lebih bijak, lebih sadar, tidak mudah termakan oleh hasutan-hasutan itu. Lah kalau kita meresponnya berlebihan, pesan itu nyampe. Oke, Mas Araf. Ya, pertama kecurigaan ataupun keraguan ataupun analisis bahwa ini ada sesuatu yang terencana juga jangan ditutup gitu. Tapi bukan berarti bahwa itu juga sesuatu yang benar. Artinya motivasi itu harus didalami dalam proses penyidikan. Karena itu menjadi penting untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa itu. Itu pertama. Kedua adalah memang dalam dinamika kontestasi politik kita, nampaknya politisasi terhadap isu suku, agama, dan ras itu menjadi sesuatu yang akan digunakan sebagai sarana efektif dalam pertarungan politik. Dan mudah gitu dimakan. Dan persoalannya pertarungan dengan memainkan isu ini kemudian tidak melihat ataupun menafikan bahwa efek-efek terhadap hal tersebut akan menimbulkan konflik horizontal di tataran masyarakat. Nah ini sesuatu yang berbahaya. Kita pernah mengalami di tahun 2014 soal penebaran kebencian atas dasar suku, agama, dan ras dimainkan sebagai salah satu kontestasi politik itu terjadi. Dan juga sama, isu komunis juga dimainkan pada pertarungan di 2014. Dan nampaknya fenomena politisasi isu suku, agama, dan ras, serta penebaran kebencian dan memainkan politisasi isu komunis, itu akan juga terus dilakukan di dalam tahun ini. Sehingga kemudian ada memang upaya untuk mengkondisikan agar persepsi publik, masyarakat, terus yakin bahwa dinamika itu sesuatu yang benar-benar
terjadi gitu. Begitu. Bahwa kemudian Oke. persoalan isu komunis, padahal sesungguhnya dalam realitas kita hari ini sudah tidak ada lagi persoalan Baik. komunisme di Baik. Indonesia. gitu. Nah, Mas Hasan mungkin juga bisa diceritakan sebenarnya kegelisahan warga seperti apa dan apakah mereka juga termakan isu-isu yang tadi sudah disebutkan ini? Jadi NU pesantren ini kan sudah punya pengalaman sejarah. Betul. Kalau mau jujur sejak sebelum Indonesia merdeka tahun 65 yang kita punya tahu sendirilah NU seperti apa waktu 65, kemudian tahun 98 sampai hari ini yang terjadi beberapa hari dan tadi malam kepada kiai-kiai kami punya pengalaman sejarah yang panjang menghadapi ini. Oleh karena itu keluarga besar Nahdlatul Ulama sangat belajar dari sejarah. Kenapa hari ini lebih bahaya daripada tahun 98 atau sebelum-sebelumnya? Ya. Mohon maaf 65 dan 98 belum ada medsos. Tetapi kejadian semalam di Ploso Kediri. Kejadian kita masih mengkonfirmasi kepada pimpinan pesantren tentang apa senyata yang terjadi, apa benar ada teror terhadap kiai. Itu belum selesai kita melakukan konfirmasi atau yang disebut di NU itu namanya tabayun, ya. Itu sudah muncul di WA grup di Facebook dan sebagainya. Hati-hati ada teror terhadap pimpinan Kiai Al-Falah. Itu tanda-tanda kebangkitan PKI. Lihat. Apa hubungannya sesuatu yang belum terklarifikasi itu, tapi di media sosial sudah ada, Sudah ramai. sudah ramai bahwa itu adalah ciri-ciri kebangkitan PKI. Padahal itu menurut kita nggak ada berhubungannya sama sekali antara kejadian di Al-Falah dan sebagainya. Oleh karena itu NU sangat belajar dari sejarah. NU mengingatkan agar kita jangan pernah mengulang luka yang sama. Jangan pernah kita menjadikan politik ini menjadikan masyarakat di bawah ini jadi bahan bakar. Ya Tapi kan? dengan Jadi adanya objek kejadian konflik 98 itu, apakah mudah terpancing? Ya, kita ada 3 hal. Yang satu, modal kita pengalaman sejarah, karena sejarah kita sering dijadikan objek untuk kegaduhan politik, untuk pancatan politik orang per orang. Saya nggak tahu siapa itu. NU menjadi kuat dan pasti akan semakin menyatu. Itu satu. Yang kedua, kita punya tradisi silaturahim di NU. Dulu silaturahimnya adalah karena belum ada medsos, belum ada telepon dan sebagainya, mungkin masih konvensional. Tapi hari ini bisa cepat, per telepon, per WA dan sebagainya, sehingga antar kiai, antar elemen, Pagar Nusa, Ansor melakukan itu. Yang ketiga, tabayun. Setiap kali ada isu apapun yang bersifat hoax atau apa di media sosial, kita langsung bilang tabayun. Tabayun itu apa? Konfirmasi, cek dulu. Baik. Ini benar ataukah kemudian ini mainan orang? Oleh karena itu yang bahaya di era sekarang dengan isu tentang teror terhadap pemuka agama itu adalah berkelindannya antara desain orang-orang gila yang menyebar ini dengan media sosial yang itu kemudian mengipasi ini. Yang ketiga terakhirnya adalah menjadikan seolah-olah bahwa terjadi ada sesuatu yang bermasalah di negeri ini, baik konflik elit atau konflik horizontal. Ini harus kita atasi bersama. Baik, kita akan bahas lagi Bapak-bapak setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.